Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas organik fisik yang sudah kami kerjakan dengan materi organik polimer. Jurnal yang kami angkat dengan judul Pinjauan Singkat tentang Dasar-Dasar Polimer Konduktif atau CPS. Nama-nama anggota yang pertama, Maria Yusta Tesilap dengan NPM 52200025. Yang kedua, Ferderin Cebana dengan NPM 52190041. Yang ketiga, Novita Teliknahak dengan NPM 52200002. Yang keempat, Angelina Neno dengan NPM 52200010. Yang kelima, Florenciana Pono dengan NPM 52180071. Yang pertama, pendahuluan. Polimer merupakan zat alami dan juga buatan manusia yang terdiri dari molekul besar yang disebut makromolekul. Makromolekul merupakan kelipatan dari kimia kecil yang dikenal sebagai monomer. Polimer penghantar intrinsik atau ICPS merupakan polimer organik yang menghantarkan listrik sebagai akibat dari delokalisasi elektron. P-doping merupakan polimer menjadi konduktor listrik ketika satu elektron ditarik dari valensi pita melalui proses oksidasi. N-doping dimasukkan ke pita konduktor melalui reduksi. Polimer konduktor memiliki berbagai aplikasi di berbagai bidang antara lain yang pertama, elektrokromik, yang kedua, perangkat fotovoltaik, yang ketiga, biosensor. Yang kedua, sejarah polimer konduktor. Yang pertama, poliasetilena atau PA. Polimer pertama yang disiapkan untuk mengarahkan listrik. Polimer alami dengan unit pengulangan CnH2n. Yang kedua, poli atau tiopen. Membuat bahan alami dan stabil secara termal, digunakan sebagai kapasitator superlistrik, optik non-lurus, fotomenolak, sel surya, pelapis, antistatik, dan lain-lain. Yang ketiga, polipirol atau PPY. Sejenis polimer alam yang dibentuk oleh polimerisasi pirol. Yang berikut yaitu P-dot. P-dot atau poli 3,4 etilen dioksitiopen adalah polimer pengarah dalam pandangan 3,4 monomer etilen dioksiltiopen. Yang berikut adalah polifenil dan poliparafenil. Polifenil dan poliparafenil adalah pendahulu dari polimer konduktif keluarga induk polimer batang kaku yang terdiri dari unit fenilena berulang yang diubah ke dalam konduksinya menggunakan oksidan atau dopan. Polifenil dan poliparafenil didoping pada tahun 1980 untuk mencapai konduktivitas yang setara dengan poliasetilen. Ini adalah pertama kalinya polimer hidrokarbon nonasetilenik telah didoping baik dengan donor elektron atau akseptor elektron untuk memberikan karakteristik untuk melakukan struktur kimia polimer konduktif tersebut. Seperti diilustrasikan pada gambar pada slide ini. Untuk gambar ini merupakan mekanisme degradasi fotokatalitik yang diusulkan dari 2 CV menggunakan CH, PPY di bawah paparan sinar matahari. Yang berikut yaitu struktur polimer. Konduktor atau logam isolator dan semikonduktor adalah 3 kategori utama bahan. Nah, di sini mereka dibedakan oleh kapasitasnya untuk menghantarkan arus atau arus rendah yang mengalir melaluinya. Struktur berbagai polimer penghantar telah ditunjukkan pada gambar yang kita lihat pada slide gambar 2, struktur kimia polimer penghantar. Nah, meskipun polimer penghantar kuat tertentu seperti poliasetilen termasuk dalam kisaran logam
Polimer penghantar sering dikategorikan sebagai semikonduktor. Sifat fisik polimer penghantar dapat disajikan pada tabel di bawah ini. Sifat polimer penghantar. Sifat listrik dengan satuan sekon per sentimeter, konduktivitas 10 pangkat negatif 11 sampai 10 pangkat 3. Pembawa konduktivitas, elektron ikatan rangkap terkonjugasi. Konsentrasi pembawa per sentimeter kubik, konduktivitas 10 pangkat negatif 12 sampai 10 pangkat 19. Sifat pengaruh pengotor dengan konduktivitas pengotor 0,1% sampai 1%, mengubah konduktivitas sebesar 2 hingga 3 kali lipat. Sifat magnetik dengan konduktivitas paramagnetik. Apa itu konduktivitas listrik? Konduktivitas didefinisikan oleh hukum Ohm, yaitu P sama dengan IR, dengan R adalah resensi, I adalah arus, dan V adalah tegangan yang ada pada material. Konduktivitas tergantung pada jumlah muatan material dan mobilitasnya. Ada 3 jenis konduktivitas antara lain. Yang pertama, intrinsik, menghantarkan listrik dalam bentuk murni dengan adanya elektron dan lubang. Yang kedua, ekstrinsik, dengan menambahkan ikatan pengotor eksternal yang disebut doping. Yang ketiga, lubang dibuat dengan elektron pada doping. Yang berikut, sintesis polimer penghantar. Yang pertama, sintesis kimia. Polimer penghantar dibuat secara kimia dengan mengoksidasi atau mereduksi monomer dan mempolimerisasi monomer yang cocok. Yang kedua, sintesis elektrokimia. Polimer konduktor dibuat secara elektrokimia dengan oksidasi anoda dan katoda dari monomer fungsional elektroaktif yang sesuai. Yang ketiga, metode fitokimia. Yang ketiga, metode fotokimia. Sedian fotokimia memiliki sejumlah keunggulan karena prosesnya yang cepat dan biayanya rendah serta tidak berbahaya bagi lingkungan. Proses ini dapat digunakan untuk membuat polimer tertentu, misalnya pirol. Yang keempat, metode metatesis. Proses kimia di mana satu bagian dari setiap zat ditukar menghasilkan pembentukan 2 senyawa baru. Yang kelima, metode emulsi terkonsentrasi. Teknik emulsi polimerisasi merupakan pendekatan heterofase dengan 3 segmen, yaitu air, partikel lateks, dan droplet monomer. Yang keenam, metode inklusi. Pada tingkat atom atau molekul, polimerisasi inklusi menciptakan material komposit. Yang ketujuh, metode keadaan padat. Polimerisasi keadaan padat merupakan proses di mana panjang rantai polimer diperpanjang oleh panas tanpa adanya oksigen dan air, baik dengan vakum atau dengan menghilangkan produk sampingnya dengan gas inert. Yang kedelapan, polimerisasi plasma. Metode untuk memproduksi film tipis dari berbagai prekursor organik dan organologam. Yang kesembilan, polimerisasi fase uap. Polimerisasi fase uap merupakan metode untuk memasukkan monomer dalam bentuk uap ke substrat berlapis oksidan. Yang berikut adalah karakterisasi. Metode analisis yang digunakan dalam karakterisasi CP ini atau konduktif polimer. Yang pertama adalah voltametri siklik yang digunakan untuk lebih memahami proses redoks dalam polimer terkonjugasi. Yang kedua adalah resonansi magnetik nuklir untuk struktur polimer konduktor organik yang tidak larut seperti padatan. Yang ketiga adalah analisis siraman. Yang keempat adalah elektrolumineses atau L. Yang kelima adalah analisis sinar X. Yang ketujuh, aplikasi polimer konduktif. Pengaplikasian polimer konduktif ini seperti pada bahan obat. Yang kedua adalah rekayasa jaringan organ, kemudian bioaktuator, kemudian tekstil pintar dan bahan material
material konduktif. Kesimpulan, dari semua bagian yang telah dijelaskan pada jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa teknik polimerisasi kimia bermanfaat dari berbagai sudut pandang dalam pembuatan massa, tetapi perlu diperhatikan dalam produk sampingan dan limbah untuk menjaga lingkungan global yang bersih dan sehat. Polimer konduktif memiliki sifat memancarkan cahaya yang baik. Dapat dikatakan bahwa di masa depan, bahan konduktor ini akan menjadi salah satu perangkat penyimpanan terbaik di dunia. LED atau light emitting diode telah menggantikan lampu 10 watt yang lebih baik di masa depan. Dalam bidang medis, bahan pintar pun telah diperkenalkan. Nah, di sini teknik polimerisasi katalitik merupakan kandidat yang diinginkan dalam mekanisme reaksi yang ramah lingkungan, sehingga teknik katalitik ini harus ditingkatkan untuk mendapatkan polimer konduktor. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf apabila kesalahan dalam pengucapan. Kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan limpah terima kasih.